Kami mendapatkan informasi dari Real Count KPU bahwa rekapitulasi Pilpres sudah mencapai 77,4%. Dan untuk memantau langsung hasil rekapitulasi sejauh ini, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari dari KPU. Selamat siang Teddy, bagaimana perkembangan terbaru rekapitulasi suara Pilpres? Daerah mana saja yang sudah rampung? Ya, selamat pagi menjelang siang Maggie, betul sekali sampai hari ini kalau kita melihat dari proses pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari lalu, itu artinya sudah berjalan selama 14 hari lamanya proses real count versi KPU dilakukan. Ini juga sebenarnya masyarakat di tanah air bisa mengakses informasi terbaru yang disiapkan oleh pihak KPU sendiri melalui situs pemilu 2024 kpu.go.id, Anda bisa memantau real count yang ada di situs tersebut. Nah, kalau kita merujuk dari data terbaru yang ada dari situs tersebut sampai ke hari 14 real count versi KPU dari 3 pasang calon atau paslon baik nomor 1, 2, dan 3, kita akan melihat secara jelas grafik datanya di paslon nomor urut 1 pasangan Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar ini memperoleh suara sebanyak 31.182.772 suara atau 24,64% suara nasional. Kemudian paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka sejauh ini mendapat perolehan suara 75.017.458 suara atau 58,84% suara. Kemudian paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD mendapatkan dukungan suara sebanyak 21.291.139 suara atau 16,7% suara nasional. Secara general reviewnya adalah real count pagi ini di posisi pukul 10 pagi tadi 77,42% sudah terkumpul melalui rekap versi dari KPU. Ini real count yang terdata di situs tersebut. Dan saya ulang kembali bahwa pasangan 01 mendapatkan 24,46% suara. Kemudian paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mendapatkan 58,84% suara. Dan Ganjar Mahfud 16,7% suara. Sementara si rekap sendiri di setiap wilayah ini kita tahu bersama sudah dilakukan pada 15 Februari dan berakhir pada tanggal 20 Februari 2024 mendatang. Dan penetapan hasil pemilu paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi. Maggie. Juga mendapatkan informasi terkait dengan pemungutan suara ulang di Malaysia. Bagaimana terkait dengan KPU menyikapi ini dan akhirnya juga akan melakukan pemungutan suara ulang di Malaysia? Kapan dilaksanakan dan mekanismenya seperti apa, Teddy? Ya, betul sekali Maggie. Kemarin Ketua KPU Hasyim Asyari juga sudah menyampaikan dan menanggapi hal ini bahwa di wilayah Malaysia ini akan dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU, dan informasi yang kami dapatkan bahwa KPU kembali akan melakukan proses pemungutan suara ulang atau PSU di wilayah Malaysia dengan menggunakan metode TPS dan kotak suara keliling. Pemungutan suara ulang di Malaysia ini atau di Kuala Lumpur ini juga akan segera dilakukan, namun memang belum secara spesifik disampaikan oleh pihak KPU. Dalam hal ini Ketua KPU Hasyim Asyari belum merincikan waktu pelaksanaannya karena masih akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti misalnya juga Bawaslu dan juga pihak Kementerian Luar Negeri, termasuk menyampaikan atau merumuskan teknis detail pelaksanaannya, metode pemungutan suara yang dipilih hingga pemutakhiran data pemilihnya. Yang akan diulang tapi yang ditegaskan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari adalah pemilih di Malaysia yang sebelumnya menggunakan metode pos dan kotak suara keliling, maka pemilih di Malaysia yang sebelumnya mencoblos di TPS tidak perlu lagi untuk melakukan pencoblosan ulang, hanya akan menggunakan, sekali lagi, hanya akan menggunakan 2 metode, yakni TPS dan kotak suara keliling, karena KPU beranggapan pengalaman pada Pilpres 2019 dan juga 2024 bahwa metode pos ini dinilai kerap rentan terjadi kecurangan dan juga cacat prosedur. Sementara itu pihak KPU juga akan mengupayakan
pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur ini tidak melebihi tenggat akhir dari batas waktu rekapitulasi yang akan dilakukan pada akhir Maret bulan depan. KPU mengupayakan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur tidak akan melebihi batas waktu rekapitulasi, yakni pada 20 Maret 2024. Kalau merujuk dari data jumlah pemilih warga Indonesia yang ada di luar negeri, ini ada sekitar 1.750.474 orang, dan untuk di Malaysia sendiri tercatat ada 474.000 orang yang berhak melakukan pemungutan suara di Malaysia atau Kuala Lumpur. Dan hari ini pada siang nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pihak KPU akan menggelar konferensi pers, akan menyampaikan update informasi terbaru mengenai proses pemungutan suara ulang di Malaysia. Maggie. Baik, kami akan terus memantau real count dari KPU. Terima kasih Teddy Zuhari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.